Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita di majlis yang penuh berkah. Insyaallah ta'ala kita bersama-sama mempelajari bagian dari agama Islam, yaitu ilmu bahasa Arab. Dan kita berusaha untuk meniatkan mempelajari ilmu ini semata-mata ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Dan kita meyakini bahwa kewajiban seorang muslim harus bisa memahami Al-Quran dan kalimat-kalimat atau doa yang kita ucapkan ketika sholat. Baik ikhwan, kemarin kita sudah menyelesaikan tentang alamatul i'rab fil asma, tanda-tanda i'rab pada isim. Jadi intinya tanda i'rab itu ada yang asli, ada yang far'i. Asli ada yang far'i, yang cabang mas ya. Dan i'rab isim ini ada 3, marfu', mansub, dan majrur. Enggak ada jazm ya, jazmnya pada fi'il. Kemudian secara garis besar tadi ada yang asli. Secara asal i'rab itu rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Kemudian ada penjelasan lagi. Di sana ada i'rab yang namanya far'i. Far'i itu cabangnya mas ya. I'rab yang far'i, yang bercabang. Contohnya kemarin kita bahas pada isim musanna. Pada isim musanna tanda rafa'nya bukan dengan dhammah lagi mas. Ya, cabangnya apa ya berarti ya? Cabangnya dia dengan apa? Tanda rafa'nya alif. Kemudian nasab jarnya dengan ya. Begitu pula dengan jamak mudzakkar salim. Ya, tanda rafa'nya dengan waw. Tanda nasab dan jarnya dengan ya. Ya. Kemudian juga pada asmaul khamsah. Kemarin kita singgung ya, asmaul khamsah. I'rab yang cabangnya ini. Tanda rafa'nya dengan apa asmaul khamsah? Waw. Nasabnya dengan alif. Jarnya dengan ya. Gitu ya kawan ya. Nah, begitu pula dengan apa? Jamak mamnu' minas sarfi. Isim yang tidak boleh ditanwin. Rafa'nya masih dengan dhammah sama seperti asli. Nasab dengan apa? Fathah. Dan jarnya dengan apa ya kawan? Fathah. Nanti kita akan bahas ya kawan, mamnu' minas sarfi, pembahasan tersendiri ya. Tersendiri insyaallah. Setelah ini kita baca dulu yang di bawahnya keadaan i'rab isim. Jadi secara garis besar ya kawan, tanda i'rab itu ada 2 ya, yang asli sama yang far'i. Yang asli sama yang cabang. Iya, tapi antum harus pegang yang aslinya dulu ya. Aslinya tadi standarnya rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Adapun nanti yang far'i kayak tadi. Kalau jamak mudzakkar salim, isim musanna ya. Kemudian isim mamnu' minas sarfi, asmaul khamsah itu sedikit
berbeda. Maka sebagian ulama mengatakan ini tanda i'rab yang far'i, yang cabang. Ada yang asli, ada yang kawi gitu Mas ya. Kalau bahasa kita mungkin ya. Yang kawi Pak ya. Nah, baik. Sekarang kita akan sedikit ya, kita baca aja dulu ya kawan ya. Mengenal keadaan-keadaan i'rab isim. Kenapa sih isim itu bisa rofa? Apa sebabnya? Itu Mas ya. Kenapa isim itu nasab fathah? Apa sebabnya? Nah, kenapa isim itu jar? Apa sebabnya? Nah, ini secara garis besar. Secara garis besar kita akan baca ya, apa sebab keadaan isim itu rofa. Apa yang menyebabkan isim itu nasab? Kenapa? Yang ketiga, i'rab isim itu jar, dikasrah atau jar. Nah, yang pertama ya kawan, halatu raf'il ismi. Jadi keadaan-keadaan isim itu dirofa. Kenapa sih isim dirofa di dhammah Mas ya? Jadi ini kalau antum lihat ada isim kok dirofa, entah itu rofanya dengan dhammah kalau dia isim mufrad Pak ya. Kalau isim musanna dengan apa? Alif. Kalau jamak mudzakkar salim dengan wawu. Kalau asmaul khamsah dengan wawu, ya. Nanti antum harus alokasikan, kembalikan ke keadaan ini. Jangan sampai kita bilang rofa, jawabannya larinya ke tempatnya nasab. Kan lucu ya, nggak nyambung, sangat nggak nyambung. Jadi kalau antum melihat isim itu marfu, kembalikan ke sebab ini, ke beberapa nanti yang akan kita bacakan. Yang pertama fa'il, dia rofa karena fa'il. Fa'il sudah kita sering singgung Mas ya. Fa'il itu apa? Pelaku atau subjek. Ingat ya, berarti kalau ada fi'il pasti antum wajib mencari di situ mana fa'ilnya. Dan fa'il harus rofa. Ya. Jangan bilang gini. I'rabnya apa? Marfu. Kenapa marfu? Maf'ul bih. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Enggak nyambung karena maf'ul bih itu di kelompok atau golongan yang mansub. Ya Mas ya, golongannya keluarga mansub, bukan rofa. Nah, ini pertama alasannya rofa, fa'il sebagai fa'il. Dia rofa karena sebagai fa'il. Antum nanti cek ya kawan ya, baca Quran, lihat ada isim yang marfu, coba antum analisa. Itu apa ya? Nanti kembalikan ke alasan ini. Kalau enggak fa'il, yang kedua apa ini? Naibul fa'il. Antum masih ingat pembahasan dulu kita naibul fa'il. Kalau fa'il itu kan dari fi'il yang aktif. Ya Mas ya. Daraba Muhammadun kalban. Muhammad memukul seekor anjing, kan gitu. Nah, Muhammad sebagai fa'il dibaca rofa, Muhammadun dhammah. Ya karena dia sebagai fa'il dari daraba, pelaku yang memukul. Seekor anjing sebagai apa? Objek atau maf'ul bih. Nah, kalau yang naibul fa'il ikhwan, itu fi'ilnya pasif. Kalau bahasa Indonesia diimbuhi di. Kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia ya, ada kalimat aktif, ada pasif. Anjing itu atau seekor anjing itu dipukul. Nah, jadi bentuknya duriba kalbun. Nah, yang pasif seperti ini nanti dia bukan butuh fa'il ya kan, beda lagi alurnya ya. Dia butuhnya apa? Naibul fa'il. Yang tadinya objek, dia menjadi apa? Menggantikan posisinya fa'il. Dikatakan naib. Nah, itu pengganti. Penggantinya fa'il. Ini kasih gambaran ya. Nanti rinciannya di pembahasan fa'il ya. Sekedar ini aja. Gambaran Roda Muhammadun Alban. Ini nggak usah diharapkan, itu sudah bisa baca ya Pak ya. Ini dhammah sebagai apa? Muhammad sebagai fa'il. Fa'il dari fi'il ini daraba. Muhammad memukul seekor anjing. Ini fa'il. Ini objek. Terus maf'ul bih. Min bih itu masuk maf'ul bih ya Pak. Nah, ini kan kalimatnya aktif. Memukul. Muhammad memukul seekor anjing. Jelas ya? Fi'il, fa'il, objek atau maf'ul bih. Nah, kalau naibul fa'il itu begini.
Kalau naibul fa'il itu apa? Dia dari fi'il yang dari fi'il yang majhul atau yang maklum? Kalau yang naibul fa'il, kalau ini kan maklum Pak ya? Maklum, yang aktif, ini aktif kan kalimatnya ma. Kalau yang naibul fa'il dari fi'il yang majhul. Cara membuatnya tuh nanti lihat lagi apa ya, merujuk lagi ya. Sudah kita bahas dulu. Duriba jadinya Pak. Duriba. Jadi kalau yang majhul ini Pak, pelakunya kita buang, kita hilangkan. Ini karena kemarin belum kita bahas ya, alasannya banyak. Kenapa fi'ilnya dibuang, pelakunya dibuang? Mungkin karena takut kalau disebutkan dia, atau emang nggak tahu siapa pelakunya, kan gitu. Maka sengaja disembunyikan. Kalau ini artinya memukul, ya. Kalau ini artinya dipukul. Ini yang asli. Duriba, kalau guna apa kalaban? Kalau guna harus dengan naibul fa'il. Jadi posisi objek ini sekarang digeser ke sini. Sebagai apa? Penggantinya dari fa'il Muhammad. Maka dikatakan naib fa'il. Penggantinya fa'il. Ya, ketika kalimatnya di sini pasif atau majhul. Duriba kalbun. Dipukul seekor anjing itu. Siapa yang memukul? Entah atau siapa. Itu ya, itu ada alasannya. Khawatir kalau disebutkan nanti jadi masalah. Ya, mungkin dia kena teror atau kena ancaman, atau emang dia nggak tahu pelakunya. Ini ya Pak. Jadi yang berbeda dengan bahasa Indonesia ya, yang satu itu aktif, yang satu pasif. Tapi kalau bahasa Indonesia Pak, walaupun pasif, terkadang masih disebutkan pelakunya. Itu lucunya Pak ya. Anjing itu dipukul Ali, masih disebutkan alinya Pak. Kan lucu. Dalam bahasa Arab nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Kalau sudah pasif, berarti dia nggak boleh disebutkan apa? Pelakunya. Ya, pelakunya nggak boleh. Karena sudah pasif. Itu Pak. Itu kalau berlaku Indonesia masih diperbolehkan ya Pak. Dalam bahasa Arab nggak boleh ya seperti itu. Ini bedanya sedikit situ ya. Tapi secara struktur sama. Ada aktif, ada pasif. Cuman bedanya tadi apa? Kalau yang bahasa Indonesia terkadang kalimat yang pasif pun masih disebutkan siapa? Subjeknya pelakunya. Itu lucunya ya. Nah, ini gambaran. Yang ini fa'il namanya. Yang ini apa? Naibul fa'il. Ini pengganti fa'il. Dia geser, objeknya menggeser posisi fa'il. Jadinya naibul fa'il. Karena memang sengaja dibuang fa'ilnya, pelakunya. Gitu kan ya. Nah dalam Al-Quran banyak kan, walu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan. Sekarang dibuang pelaku yang menciptakan, karena sudah diketahui siapa sih yang menciptakan manusia? Kan Allah Pak ya. Jadi nggak perlu terkadang disebutkan. Wa khuliqal insanu. Insanu sebagai apa? Kenapa dia marfu? Naibul fa'il. Gitu Pak. Ya. Paham di sini ya? Ini gambaran secara umum. Nanti kita perincinya insyaallah nanti setelah ini. Kemudian isim itu kondisi atau i'rabnya marfu. Kenapa ya Pak? Karena sebagai mubtada yang ketiga. Pokoknya kalau antum lihat marfu, kalau enggak fa'il, naibul fa'il, mubtada. Kalau mubtada itu isim yang jatuh di awal kalimat ya. Di awal pokoknya. Makanya kalau antum kalau baca kitab nanti praktek di awal kalimat antum enggak usah ragu. Doma saja Pak. Di doma saja. Ya, langsung di domah dibaca rofa, nggak usah ragu. Atau setelah koma, ada koma gitu ya, terus muncul kalimat baru lagi, berarti itu mesti mubtada. Udah di marfu aja, nggak usah ragu. Itu caranya ya nanti. Dia mubtada. Kemudian yang keempat, sebab isim itu di rofa. Yang keempat adalah sebagai khobar. Ini dua sejoli Pak ya. Antara mubtada dan khobar ini harus ada. Kalau antum bilang ada mubtada, pasti harus ada khobarnya. Kayak tadi, ada fi'il harus ada fa'il. Antum bilang fa'il, pasti antum harus cari fi'ilnya. Nggak bisa dipisahkan. Sama naibul fa'il. Ada naibul fa'il juga harus ada fi'il yang majhulnya, gitu Pak ya. Nah. Ini 4 ya Pak ya, marfu. Tambah lagi yang kelima. Kenapa isim itu marfu atau rafa? Yang kelima alasannya karena sebagai isim kana. Nanti kita bahas insyaallah.
Pokoknya kalau ada kalimat kata jatuh setelah kana, Pak. Wa kanallahu aliman hakima. Sering baca Al-Qur'an kan? Wa kanallahu aliman khabira. Kanallahu. Kenapa marfu? Karena isim kana. Itu ya, isim kana. Isim kana au akhwatuha, atau saudara-saudaranya. Jadi kana itu punya saudara. Ya. Di antaranya apa saudaranya kana? Kayak mazala, dhalla, soro, nanti banyak. Bata, banyak ya, nanti kita akan sebutkan insyaallah. Dan itu amalannya seperti kana. Merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Insyaallah sabar ya, kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang keenam, kenapa isim itu marfu atau kondisi isim itu dirofa? Yang keenam sebagai khobar inna. Khobar inna. Ya. Contohnya apa ya, kawan? Innallaha sami'um basir. Innallaha. Kalau isimnya kan nasab tuh. Innallaha. Ha. Kalau khobar inna sami'un marfu. Ya, Pak ya. Isim khobar inna itu marfu. Inna dan saudara-saudaranya. Jadi inna punya saudara yang amalannya sama dengan inna. Nanti kita akan sebutkan, ada di sini. Ya, di antaranya kayak lakinna, kemudian juga la'alla, begitu ya. Itu saudara-saudaranya inna. Jadi ada 6. Yang ketujuh. Yang ketujuh kenapa isim itu marfu? Yaitu tawabi lismin marfu'in. Karena dia mengikut atau ikut isim yang marfu, tawabi saja, hanya sebagai pengikut dari isim yang sebelumnya karena dia rufa. Nah, pengikut ini, tawabi ini punya alasan. Pertama mungkin karena naat, sifat. Setiap sifat pasti yang ngikut yang disifati. Ya, Pak ya. Naat ngikut yang di man'utnya, atau sifat ikut yang mausufnya. Kemudian taukid. Nah, itu sifat ya, Pak ya, sifat ngikut yang disifati. Kalau taukid penguat, ngikut yang dikuati gitu ya. Ada taukid, ada muakkad, sebelumnya yang ditaukidi, yang dikuatkan. Kemudian juga ada atof. Kalau atof ini ada huruf-huruf atof kayak wawu, fa, summa, kayak gitulah. Pengikut ya. Maka nanti kata setelahnya pasti harus ngikut dengan kata sebelumnya. Yang keempat, badal. Badal ya. Kalau badal ini antum tahu lah insyaallah ya. Dan itu pengganti, namanya pengganti. Kalau kita badal ya, sudah bahasa Indonesia Pak ya? Pengganti. Contohnya profesor, doktor, siapa lagi Pak, insinyur, al-ustad, tiba-tiba Muhammad. Itu kan badal semua itu. Nama-nama tadi, gelar-gelar itu badal semua itu. Ya, Muhammad badal dari ya tadi, profesor tadi, dokter ya, dokter itu ya Muhammad ya dokter itu. Al-ustad itu ya Muhammad. Nanti makanya i'rabnya sama. Ngikut sebelumnya. Nanti kita akan rinci satu persatu, Pak. Nah, ini gambaran ya, Pak ya. Ada 7 keadaan isim itu marfu. Berarti kalau kalian antum isim marfu, antum jangan kemana-mana, Pak ya. Cari 7 ini, kembalikan ke 7 ini. Alokasikan ke keluarga isim yang marfu. Jadi tempatnya ya. Jangan bilang marfu nanti jawabannya lari ke sono jauh-jauh. Mungkin mudhof ilaih, nyambung ya, Pak? Ya enggak nyambung. Ya, enggak nyambung. Ya enggak nyambung, jauh, kejauhan gitu loh. Ya kejauhan. Jadi kalau seandainya marfu, seandainya salah ya, Pak. Aslinya dia fa'il atau jawab mubtada, masih mending karena masih bagian dari keluarga isim yang marfu gitu, Pak ya. Tapi tetap salah ya, tetap salah. Artinya masih mending. Masih mending atau masih mengalokasikan ke keluarga atau komponen isim-isim yang marfu. Paham sampai sini? Ini 7 ini diingetin Pak ya. Kalau ada isim marfu, antum kembalikan ke 7 ini. Apa sih sebabnya? Antum cari di antara yang 7 ini. Pasti itu. Kalau ada isim marfu, pasti dikembalikan kepada yang 7 ini alasannya. Entah itu fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, ya, atau mungkin isim kana, khobar ina, atau tawabi. Ya, tawabi ada 4 tadi, naat,
taukid, kemudian atof dan badal. Ini garis besar dua ya, kita baca aja dulu. Baik, kemudian yang halatun nasbil ismi, kondisi atau keadaan isim itu dinasab. Apa sih alasannya? Kenapa kok dia dinasab? Harokannya kenapa fathah? Ya ini ada alasannya kawan. Jadi nggak sembarang ngarang gitu ya, dibacanya ngarang enggak. Ini ada alasannya. Nah berarti kalau antum dapati isim nasab, kembalikan Pak ya ke keluarga, alokasikan ke keluarga isim-isim yang dinasab ini Pak. Yang pertama ada khobar kana dan saudara-saudaranya. Khobaru kana wa akhwatuha, saudara khobar kana dan saudara-saudaranya. Saudaranya. Tadi sudah kita sebutkan ya. Ada dholla, ada bata, ada mazala. Nantilah insyaallah di pembahasan khusus masalah khobar kana. Wa kana Allahu sami'an alima, sami'an basira atau sami'an alima. Kana Allahnya sebagai apa? Marfu' sebagai isim kana. Sami'an kenapa nasab? Khobar kana. Nah gitu ya. Anda harus tahu ya, kenapa dia nasab sebagai khobar kana. Harus gitu ya, tegas alasannya tahu. Ya. Pokoknya di nahwu ini kan kalau antum punya argumen, antum kuat, intinya begitu ya. Antum punya hujjah, itulah yang kuat di pembahasan ilmu nahwu itu ya. Nah, khobar kana yang pertama. Yang kedua, isim inna. Ini kebalikannya ya. Berarti isim inna itu apa ya kan? Nasab. Berarti khobarnya apa? Rofa. Kalau isim kana, rofa, khobarnya nasab kan gitu. Dibalik aja sih sebenarnya. Dibalikan aja. Kayak tadi kebalikannya. Nah isim inna dan saudara-saudaranya. Contohnya apa tadi? Innallaha aliman hakima. Innallaha sami'um basir. Ya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi innallaha, Allah. Kenapa dia menasab sebagai isim inna? Gitu Pak jawabannya ya. Khabirun, kenapa marfu? Karena sebagai khobar inna, sebagai khobar inna. Kalau khobar inna marfu Pak. Yang nasab apa isimnya. Ya Pak. Innallaha khabirun bima ta'malun. Ya. Innallaha, Allah. Kenapa nasab? Kenapa nasab dia Pak? Ya karena isim inna. Ada ya, ada inna ya, ada inna punya fungsi dia. Khabirun. Kenapa marfu? Khobar inna. Ini isimnya inna. Allah gitu ya, isim inna. Ini khobar inna. Gitu ya Pak. Nah ini. Nanti kan yang baca Quran. Ya. Nanti kalau yang isimnya itu nasab, kalau khobarnya marfu. Itu Pak ya. Soalnya wa kana Allahu azizan hakimah. Kana Allah. Kenapa Pak? Isim kana. Itu ya namanya azizan. Kenapa nasab? Khobar kana. Ya, ini isimnya isim kana, ini khobar kana. Ini Pak ya. Ada yang tahu hakimah kenapa dia marfu? Nasab, itu nasab. Berarti kembalikan ke tadi Mas, keempat tadi. Apa ya Pak? Tawadnya apa? Na'at, badal, atof, atau taukid. Bisa na'at ya. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang maha perkasa, yang maha bijaksana ya, hakimah. Nah, tapi insya Allah yang paling kuat ya Pak,
sebagai badal ya. Azizan hakim itu badal dari Allah. Hakimannya badal dari azizan. Makanya tawafid ya, makanya ngikut ya. Ya dia badal dari azizan. Siapa dia hakiman? Ya Allah. Azizan juga nama Allah kan. Cuma dia khabarkan. Ini apa ya? Jadi sesimpel ini sebenarnya. Sesimpelnya apa? Contoh yang simpel ya. Nanti kalau ketemu kalimat baru mulai mikir ya. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa ism itu dinasab? Yaitu maf'ul bih. Ini sudah ma'ruf Mas ya. Sering kita sampaikan maf'ul bih atau objek, bahasa Indonesia objek. Ada fi'il, ada fa'il, kemudian apa? Objek, maf'ul bih. Kemudian yang keempat, kenapa fi'il itu isim itu apa? Isim itu dinasab, alasannya karena maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Soalnya tidak pembahasan ya kan maf'ul mutlak. Ya. Maf'ul mutlak. Seperti dalam Al-Qur'an ini kan. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Taklima sebagai apa itu? Maf'ul manasab. Kenapa nasab? Sebagai maf'ul mutlak. Nanti maf'ul mutlak ini apa? Dia itu isim masdar yang dinasab yang muncul bersama fi'ilnya. Kalau antum bisa tasrifan itu paling gampang nanti. Kan kallama yukallimu takliman. Dia masdar yang dinasab muncul bersama dengan fi'il madinya, Pak. Nah, ketahuan nanti. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, jadi Allah berbicara kepada Musa benar-benar bicara, langsung ya, kawan. Tanpa perantara. Makanya Musa kan dikenal dengan apa mukjizatnya? Kalimullah. Nabi yang Allah aja langsung bicara. Itu mukjizat Nabi Musa. Ya. Nah, itu taklim itu untuk memperkuat. Karena sebagian golongan kelompok itu ada yang mengingkari, enggak percaya. Ya. Mereka mengingkari sifat kalam bagi Allah. Kalau Allah punya sifat kalam katanya nanti seperti makhluk. Mereka enggak terima itu. Ya, mereka enggak terima. Makanya mereka membaca ini kan. Ini ya, kayak orang Mu'tazilah, Asy'ariyah ketika membaca ayat Allah wa kallamallahu Musa taklim. Mereka baca dengan kalimat nasab. Berarti kalau nasab siapa fa'ilnya, Pak? Berarti Musa yang bicara sama Allah. Mereka maunya ingin menafikan sifat kalam bagi Allah. Ya, karena Musa di sini kan nggak kelihatan tuh tanda Arabnya, karena dia isim apa? Maksudnya kan dia mengqaddarah di atas alif. Tapi Ahlussunnah membaca wakal misalnya kalau dibaca nasab saya apa? Fatal. Berarti dia ingin menafikan sifat kalam bagi Allah. Karena di sini fa'ilnya siapa? Yang kalam siapa? Allah. Allah berbicara kepada Musa benar-benar bicara. Taklim itu diulang untuk memperkuat. Ya, namanya mutlak ini ya. Mutlak. Dia masdar muncul bersama fi'ilnya. Coba kita masuk. Kallama yukallimu takliman. Nah, ini namanya mutlak. Isim masdar yang nasab muncul bersama dengan fi'ilnya. Ya, nah makanya yang benar bacanya gimana? Wa kallamallahu. Dalam Al-Quran Allah. Coba cek ya nanti ya. Ini yang betul. Karena Allah sebagai fa'il dari kalam. Kalam. Allah berbicara kepada Musa benar-benar bicara. Nah mereka ingin merubah sifat, menolak sifat kalam bagi Allah. Mereka baca dengan ditahrif, diselewengkan dengan nasab. Wa kallamallahu. Ini kalau orang tidak tahu bahasa Arab, hati makanya ya. Ini fungsi bahasa Arab memang untuk bisa membantah mereka juga orang-orang ahli kalam. Ketika mereka hendak menafikan sifat kalam bagi Allah, sengaja mereka baca wa kallamallahu supaya apa? Musa ini sebagai fa'ilnya, Pak. Musa fa'ilnya, Allah sebagai apa? Objeknya.
Nah ketika seperti itu berarti kan awan hilang, nggak punya sifat kan? Maka kita harus sunnah ya menetapkan sebagaimana Al-Quran ditetapkan, yaitu apa? Dengan rafa. Wa kallamallahu Musa taklima. Berarti Pak ya, itu dari sisi bahasa Pak ya, sudah fatal kalau salah baca antara nasab dengan rafa. Ya, kayak dia. Insya Allah ya sampai seperti itunya. Nah makanya ahlul kalam itu Pak, karena mereka jago bahasa Arab kan, dirubah-rubah itu. Kadang i'rabnya sengaja karena sesuai dengan nafsu dia. Oh ini enggak sesuai dengan akal nih. Kalau Allah punya sifat kalam, wah seperti makhluk nanti. Jangan dibaca rafa, ya, dibaca nasab. Biar Musa yang bicara sama Allah, bukan Allah yang bicara kepadamu. Musa ditahrif. Nah ini berbahaya ya, mengerikan. Termasuk mentahrif kalamullah. Sifatnya orang-orang Yahudi kan, Yahudi Nasrani kan merubah-rubah isi kitab sucinya. Baik, kemudian yang kelima di antara sebab atau keadaan isim itu nasab adalah maf'ul li ajli. Kalau maf'ul li ajli, kita kasih gambaran secara umum ya, belum kita pembahasannya ya, nanti pembahasannya. Gambaran secara umumnya maf'ul li ajli itu dia menerangkan sebab kejadian secara umum Pak ya. Ya. Seperti gini Pak. Jitu ikraman laka. Saya datang dikarenakan untuk memuliakan kamu. Jadi ikraman itu nasab ya. Kenapa? Sebagai maf'ul li ajli. Dan dia harus masdar. Tapi nanti aja ya pembahasannya insyaallah pelan-pelan. Kemudian yang ke-6. Ini paling banyak yang nasab ya. Paling banyak nasab tapi yang muncul di kitab kebanyakan rafa. Tenang aja, nggak usah panik ya. Yang sering muncul di kitab kebanyakan itu yang rafa. Nasab itu jarang malah, walaupun banyak nih alasannya. Tapi yang paling banyak muncul rafa justru. Yang ke-6, kenapa isim itu mansub ya, nasab? Alasannya karena maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu isim yang jatuh setelah wawu, Pak. Wawu tapi maknanya ma'a gitu. Contoh gini ya Pak, mana kasih contoh aja ya. Sirtu wan nila la. Sungai Nil itu loh, Sungai Nil. Saya berjalan bersamaan dengan Sungai Nil. Maksudnya gini ya Pak, bukan kita jalan bareng ya, maksudnya di samping saya gitu loh. Saya jalan nih di samping sungai Nil. Jadi mengintari ya, mengintari sungai Nil. Itu maksudnya. Jadi wawunya itu bermakna bersama. Bedakan nanti ya dengan wawu atof, beda. Kalau atof kan artinya dan, berserikat. Muhammad dan Ali datang dan berserikat. Tapi kalau wawu ini, ma'ah ini beda. Maknanya apa? Bersama. Nantilah kita bahas ya. Ini gambaran umum aja. Coba gini Pak. Istaiqatu, saya bangun tidur. Istaiqatu minan naum wasyamsa tashruk. Saya bangun dari tidur bersamaan. Wawunya bersamaan artinya ya, bersamaan matahari terbit. Ya gitu maksudnya. Artinya bukan syarikat ya Pak ya, tapi artinya apa? Ma'ah, bersamaan. Karena nggak mungkin kalau diartikan bersamaan. Matahari memang bisa bangun tidur, enggak kan? Gitu loh kan. Memang sungai Nil bisa berjalan, enggak kan? Nah itu loh. Jadi secara logika kalau di artinya syarikat bersamaan, wawu seperti wawu biasa itu dan itu enggak bisa, mustahil. Gitu loh. Nanti insya Allah kita bahas. Kemudian yang ketujuh alasannya maf'ul fih atau dzaraf. Ini sudah tahu dzaraf ya, kita udah pernah singgung masa dzaraf aja. Kayak fauqa, tahta, ada dua, ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan Pak ya, menunjukkan keterangan, menunjukkan waktu atau tempat. Masih ingat ya dulu ya, nanti itu lihat itu dzaraf. Namanya maf'ul fih. Ada istilahnya maf'ul fih, ada yang mengatakan dzaraf. Itu sama aja ya kan. Anda mau bilang maf'ul fih boleh, Anda mau bilang dzaraf juga silakan. Ya, sama aja. Jadi maf'ul fih atau dzaraf gitu loh. Bisa. Berarti ada berapa maf'ul Iman? Ada 5 maf'ul. Khamsah mafa'il, maf'ul bih
maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fi atau dzaraf. Istilah para ulama khamsu mafa'il, 5 maf'ul. Ya biar gampang ya, 5 maf'ul. Yang ke-8 ya kawan, ada hal. Isim dinasab karena hal. Ya, karena hal. Kalau hal itu nanti isim, harus isim mustaq ya. Isim mustaq, isim pecahan, bukan dari masdar. Kemudian yang ke-9 ada mustasna. Mustasna yang jatuh setelah illah. Nanti pembahasan insyaallah. Kemudian yang ke-10 ada munada. Munada itu isim jatuh setelah panggilan. Kemudian yang 11 ada tamyiz. Wah, banyak kan ya? Tamyiz, ada tamyiz. Tamyiz itu biasanya jatuh setelah bilangan. Bilangan itu yang dulu kita bahas. Anda kalau masih ingat pembahasan a'dad murakkab. Bilangan 11 sampai 19. Ya itu, kan nasab itu. Setelah bilangan Pak ya. Jatuh setelah bilangan atau dia jatuh setelah isim tafdhil. Nanti pembahasan insyaallah. Kemudian yang ke-12 tawabi ismin mansub. Tawabi tadi ada berapa? Ada 4 ya. Ada na'at, ada taukid, atof dan badan. Berarti banyak Pak ya. Totalnya ada 12 Pak. Kelengar enggak Pak? Enggak bakal kelengar. Santai aja, hadapi saja ya. Hadapi saja kan. Makanya saya katakan yang paling banyak nasab alasannya cuman yang sering muncul rofa. Makanya tenang aja. Jarang kok, nasab itu jarang ya. Nah ini, jadi kalau antum dapati isim nasab, kembalikan ke sini Mas ya. Kita alokasikan kepada keluarga isim-isim yang nasab. Antum jawab nasab, alasannya mubtada. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Mubtada itu di keluarga isim marfu ya kawan. Gitu ya. Jangan keluar dari alokasi ya, nanti fatal ya. Baik, kemudian yang ketiga, halatu jaril ismi. Keadaan isim itu dijar. Ini paling gampang ya. Yang dijar ini paling gampang. Cuman 2 alasannya. Yang pertama karena masbukun bi harfi jar, karena kemasukan huruf jar. Ini sering kita singgung ya. Karena kemasukan huruf jar. Kemudian yang kedua al mudhaf ilaih, karena sebagai mudhaf ilaih. Ini keterlaluan ya. Kalau jar antum nggak bisa jawab, keterlaluan. Ya Pak dia. Keterlaluan ya Pak. Kalau yang lain oke lah, nggak apa-apa, karena belum belajar ya. Kalau yang ini jangan sampai salah ya Pak. Kemasukan huruf jar yang pertama, yang kedua karena sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga tawabi tadi sebagai pengikut saja, ngikut dari sebelumnya. Kalau nggak dia badal, na'at, taukid atau atof. Nah tawabi ismin majrur, mengikuti isim yang dijar dari sebelumnya. Nah ya kan ya, ini ada keadaan-keadaan yang sudah ditulis secara gamblang ya. Jadi kalau antum dapati isim marfu, antum kembalikan ke isim-isim di rafa. Alokasikan ke sini, cari dari 7 ini. Antum dapati isim yang nasab, maka cari dari 12 isim yang dinasab ini. Alasannya nih ada. Kalau ada isim jar, kalau isim itu dijar, maka kembalikan ke sini ya, ke 3 alasan ini. Baik, cukup kan? Nah, baik, ada pertanyaan ya, Fan? Enggak ada ya? Ada Mas. A, B, C, D gitu kalau bahasa kita. Coba pakai bahasa Arab. Anak kalau bikin soal bahasa Arab juga gitu. Enggak pakai A, B, C dong Mas. Pakainya alif, ba, ta gitu. Alif, ba, jim, dal. Karena ba, ta, sa, kan sama ya. Sama kan ya? Sama bentuknya gitu loh. Makanya pakai jim. A, B, C, D gitu loh. Ya, nah cukup ya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.